Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang ada di rumah. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ringkasan sekolah sahabat harian dengan pelajaran yang ke-11 dengan judul besar Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan izinkan saya pada malam hari ini untuk menyampaikan sedikit ringkasan dari pelajaran hari Kamis dengan subjudul tentang doa Yesus. Di pelajaran hari Kamis ini diambil dari Alkitab buku Yohanes pasal yang ke-17. Saya akan bacakan hanya dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat yang ketiga. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dari ayat ini kita bisa terutama dalam satu perikop ya, dalam buku Yohanes pasal yang ke-17 ini adalah pelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil maknanya setiap hari. Dan mungkin ketika kita bawa dalam diskusi sekolah sahabat, ini juga adalah tema-tema yang seru, tema-tema yang luar biasa yang bisa kita diskusikan bersama-sama. Tapi intinya di dalam pelajaran hari Kamis ini diambil dari pasal yang ketiga. Jadi kerinduan Yesus yang terbesar adalah kita mengenal Bapa kita dengan benar sebagai satu-satunya Allah yang benar gitu ya. Sebagaimana Kristus menyatakan bahwa dia memiliki seorang Bapa yang luar biasa. Jadi Tuhan rindu supaya kita, Yesus rindu supaya kita dapat mengenal Allah kita dengan benar. Dan sebagai representasi daripada Bapa yaitu adalah Yesus Kristus sendiri gitu ya. Ketika Yesus Kristus boleh kita lihat, boleh kita mengerti, boleh kita memaknai seorang pribadi Kristus, maka kita secara otomatis dapat mengenal siapa Bapa yang sesungguhnya. Nah, melalui satu hubungan relationship yang begitu intim ataupun begitu dekat antara Yesus sebagai putra dan juga Bapa yang ada di surga, yaitu dalam satu kedekatan, hubungan yang ini telah menghasilkan suatu power yang luar biasa dalam pertumbuhan kerohanian. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus mendoakan ini, goalnya Yesus hanya satu, ataupun tujuan Yesus hanya satu, yaitu kita sebagai umat-umatnya, sebagai pengikut-pengikutnya juga dapat merasakan hal yang sama. Ia rindu hubungan yang dekat seperti Yesus dengan Bapa itu juga dimiliki kita sebagai umat-umatnya yang dekat juga dengan Bapa gitu ya. Nah, selama menjalani kehidupan di atas dunia ini memang Yesus mengalami banyak penderitaan, tetapi kita lihat bahwa pencobaan-pencobaannya dan juga sampai kepada di mana penderitaan yang dialami, dia mengalami kematian di atas kayu salib, itu memiliki satu tujuan yang begitu mulia, yaitu memulihkan kita sebagai manusia berdosa untuk kembali kepada Bapa. Nah, jalan ini sudah ada, jalan ini sudah dibuat, sehingga Yesus rindu mengharapkan kita yang percaya kepadanya untuk menerima terang itu, menerima kebenaran itu, bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran hidup dan hidup yang boleh kita percayai supaya kita bisa sampai kepada Bapa. Jadi di sini ada satu penekanan yang lebih dalam lagi mengenai satu prinsip hubungan yang dekat ya antara Yesus dengan Bapa, yaitu melalui satu bentuk iman gitu ya. Itulah sebabnya iman yang sama yang dimiliki oleh Yesus juga Yesus rindu supaya itu dimiliki oleh kita sebagai umat-umatnya yang dekat dengan Tuhan gitu. Nah, dengan adanya kedekatan ini maka proses pemulihan kita sebagai manusia berdosa diangkat kepada derajat yang lebih tinggi, itu
bisa terjadi ya. Salah satu karakter Bapa yang sangat nyata itu adalah Bapa kita itu kudus gitu ya. Sementara kita ini orang berdosa, sehingga sangat tidak memungkinkan kita sebagai orang berdosa untuk datang menghampiri Bapa. Tapi oleh karena adanya pengorbanan Kristus, jalan melalui Kristus, maka proses untuk bisa sampai kepada Bapa itu bisa dilakukan gitu ya. Melalui tahap percaya, kemudian ketika kita dekat dengan Tuhan, kita mulai belajar segambar dengan Dia. Hal-hal dosa-dosa kita yang mungkin menghalangi kita itu mulai digikis dan kita mulai dikuduskan melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, inilah kebenaran yang sangat vital, yang harus kita terima, yang perlu kita renungkan lebih dalam setiap hari dalam kehidupan kita. Apakah kita betul-betul sudah mengenal Bapa kita dengan benar? Apakah kita sudah betul-betul mengenal Yesus dan kasih-Nya yang begitu besar yang sudah diberikan kepada kita? Nah, dengan kita setiap hari merenungkan hal itu, maka kita akan betul-betul melihat bagaimana kasih Tuhan itu begitu luar biasa untuk kita, dan kerinduan Yesus itu pun bisa terjadi bila mana kita dekat dengan Dia, maka suatu saat kita akan dimampukan untuk dapat menghadap Bapa yang ada di surga, yang adalah kudus. Dan hubungan yang tadinya retak antara Tuhan dan manusia oleh karena dosa bisa dipulihkan. Inilah tujuan dari doa yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes pasal ke-17, yang boleh menjadi satu berkat untuk kita, yang boleh kita renungkan dalam kehidupan kita setiap hari, betapa Allah itu, Yesus itu sangat mengasihi kita. Biarlah sebaliknya kita juga menunjukkan balasan cinta kasih kepada Tuhan kita, dan sebagai bonusnya, sebagai berkatnya, maka kita akan dipulihkan. Jadi berkat apapun Yesus sanggup berikan ya, Roh Kudus bisa berikan, Allah bisa berikan. Tapi jika kita tidak menerima Yesus, kita mengabaikan kebenaran, maka semuanya itu adalah sia-sia dan tidak berefek apa-apa dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Yesus, dengan Bapa setiap hari, melalui firman-Nya, melalui doa-doa kita, sehingga setiap hari kita boleh dipulihkan melalui pekerjaan Roh Kudus. Tuhan memberkati.